saya juga tipikal bukan yang mau pacaran gonta-ganti. Yes. Jadi kalau dapat satu yang cocok, itulah dia. Okay. Nah, dampaknya dalam pendekatan itu saya nggak berani nembak langsung. Okay. Saya harus rasa sampai cocok, bener. Nah, rupanya bagi perempuan harusnya nembak dulu baru pendekatan. Tapi kalau saya rasa akrab dulu. Kalau nggak salah setelah 3 bulan saya jalan sama dia, orang sudah tahu kita seolah-olah pacaran, saya belum ngomong apa-apa. Setelah 3 bulan, jadi kami kenalan waktu dia masuk mulai Agustus, itu bulan Oktober, saya yakin benar bahwa nggak akan ditolak, baru saya berani nembak. Iya, betul. Sebelum saya yakin, saya takut ini ya, bukan takut, tapi kayaknya kalau saya nembak terus ditolak, atau nggak usah ditolak, tunggu ya saya mikir, itu saya rasanya nggak pede. Okay. Jadi saya harus yakin Jadi sekali. mendingan sudah yakin betul daripada rasa sakit gitu ya. Betul. Ya. Jadi begitu saya sudah 3 bulan, saya rasa moodnya lagi pas, saya nembak, langsung dijawab, yes. Wah. Rasanya dua-dua happy. Akhirnya dua-dua plong. Dan kita tadi kalau tadi kemarin lo nanya sama gue gitu ya kak. Gue pusing sebenarnya kalau mau dibawa kemana. Saya harus loncat ke segmen berikut ya, Om Heru sama Kak Nona. Iya. Jadi waktu pertama-tama nikah, terus punya anak, bagaimana kalian berdua saling melihat potensi untuk dapat mendidik anak-anak ini? Karena anak-anak sekarang kan kritis-kritis ya. Betul. Saya minggu lalu nggak tahu kenapa Pendeta Royce inginkan saya ikut masuk ke KPA anak-anak kita di Gereja Menteng yang akan dibaptis. Terus Pak Pendeta Royce tanya begini, kalian kan belum pernah lihat Tuhan Yesus, kok kalian percaya ada Tuhan Yesus? Sebenarnya saya agak shock Pak Pendeta nanya begitu ke anak-anak baru SMP gitu ya. Tapi saya penasaran juga pengen dengar jawaban anak-anak ini. Yang lain bilang, ya percaya karena dengar cerita orang tua, oke, kayak masih SMP lah ya gitu. Salah satu anak kita, karena ini podcast paling penting, saya akan jujur-jujuran aja, jadi kita buka aja. Si Dylan jawabnya gini sama Pendeta Royce, ya itulah Pak Pendeta, saya belum pernah lihat Tuhan Yesus, makanya saya masih raguin. Which is interesting buat saya, ya. bahwa memang itu yang harusnya dijawab oleh anak ini, menurut saya begitu. Tapi yang nggak bisa saya bayangkan sekarang, karena mungkin anak-anak saya udah besar juga gitu ya. Kalau saya punya anak seumur segitu dan dia mengatakan itu sama saya, cerita Alkitab yang mana yang mau saya ceritakan sama dia? Atau saya harus mulai dari belakang, ada percaya Tuhan atau tidak dulu? Bahwa ada world view yang lain yang menyatakan bahwa dunia ini bukan Tuhan yang menciptakan, atau harus mulai dari situ? Atau cukup langsung bilang, kita nggak pernah lihat Presiden Soekarno, tapi kita percaya dia pernah jadi presiden. Sama, atau yang mana yang kita ini? Kita ngomong ini anak SMP tanggung, udah mau dibaptis, bahkan saking mungkin saya orangnya terlalu dalam juga kalau mikir ya. Saya mungkin berpikir begini, apa kita Advent ini terlalu maksa untuk supaya berkembangnya gereja kita sehingga umur 13, 14, 15 tahun yang sebenarnya belum cocok untuk dibaptis. Tapi karena kita merasa bahwa kau sudah saya ajarkan kau dari kecil. Nah itulah nyokap gue dulu ngomong gitu. Kau kan sudah diajarin dari sekolah sahabat kau dari kecil. Masa sekarang kau tidak dibaptis? Ikutlah teman-temanmu. Jadi waktu KKR semua berdiri, begitu temuan satu jalan, kita lihat-lihatan, kita ikut ke depan jalan, habis itu kita semua dibaptis. Apa menurut pandangan Om Heru sama Kak Nona mengenai hal ini? Dan apa yang kalian lakukan sebagai orang tua baru pada saat itu untuk mengajarkan ketiga anak yang dipercayakan Tuhan kepada Om Heru sama Kak Nona? Ya, jadi sejak kami pacaran, kami itu punya tipikal yang nggak neko-neko mikir panjang-panjang. Oke. Nanti saya punya anak, saya ajarinnya bagaimana. Itu nggak pernah. Kita hanya sangat natural. Bahkan misalnya tadi pikir ekonomi tinggi atau enggak, kita nggak pernah pikir, kita rasa kita cocok. Kita berpikir bahwa kita start dari nol, we have nothing. Tapi satu hal yang kita tumbuhkan adalah kita sangat percaya Tuhan punya rencana.
apapun kita bawakan dalam doa. Jadi pada saat saya tamat kuliah, saya kerja, gaji pas-pasan, nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Saya ajak menikah. Saya bilang, kita mau menunggu sampai punya atau kita sama-sama menjalani. Nona bilang, ngapain kita harus tunggu sampai punya? We start from nothing sama-sama. Ya, Tuhan berkatnya datang aja. Ya, amin. Jadi itulah jalan cara kita lihat hidup. Demikian juga saat mau punya anak, kita berdoa supaya diberikan anak, anak lahir, kita berdoa. Kita nggak ada prinsip, ini anak saya harus ajar seperti apa. Satu hal yang kita jalani adalah kita rajin berdoa, mengajak anak-anak ini berdoa. Walaupun mereka belum tahu itu berdoa apa mungkin dari kecil. Jadi lama-lama mereka terbiasa dan menanyakan, we pray to who? Kita terangkan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu yang begini. Jadi kita memperkenalkan figur Tuhan tadi seperti tadi ya. Pernah lihat Tuhan Yesus nggak? Kita memang nggak pernah lihat. Tapi kita sudah tanamkan di dalam pola berpikirnya bahwa everything Tuhan yang atur. Jadi dari kecil mereka melihat kita berdoa, mau kemana-mana selalu berdoa. Jadi mereka merasa we have God who always guide us in everything. Jadi kita nggak pernah bilang nanti kamu harus jadi ini, saya harus dulu sekolahnya bagaimana. Yang penting jalani aja hidup, everything Tuhan yang atur. Pernah ditanya sama anak-anak, kenapa mah? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus mengikuti hukum Tuhan? Atau hal-hal yang kecil seperti itu. Terserah umurnya masih kecil atau udah besar. Atau pernah diajak argumentasi mungkin sama mereka, Kanona, mengenai suatu pelajaran keagamaan? Anak-anak sih untungnya karena udah diajarin dari kecil ya. Jadi mereka kayaknya udah tahu gitu, udah ngerti. Jadi kita juga nggak terlalu susah ngajarin mereka gitu. Jadi yang kita utamakan sih pertama selalu ingat Tuhan nomor satu ya. Apa-apa nomor satu Tuhan. Kemanapun kalian pergi jangan lupa berdoa. Itu sih yang kita selalu tanamkan ya Ayah. Ya, dan selalu yang kita lakukan adalah lead by example. Bukan karena kita mau buat jadi contoh, tapi kita hidup berusaha seperti ini, ternyata anak kita memperhatikan. Ya. Setiap Sabat harus ke gereja. Kenapa? Akhirnya mereka nggak nanya macam-macam, karena pas di gereja dia lihat juga orang tuanya ambil bagian, aktif, ya nggak hanya duduk terus yang pulang. Sehingga mereka nggak mempertanyakan hari Sabat itu kita ngapain. Karena mereka lihat sendiri dengan mata mereka bagaimana kehidupan ini. Kalau saya bertanyanya seperti ini, Om Heru atau Kanona akan jawab bagaimana? Apakah cara pendidikan yang Om Heru dan Kanona rasakan waktu kecil dari orang tua itu yang dilanjutkan atau diimprove atau merasa bahwa oh saya punya sendiri sehingga ada beberapa yang orang tua lakukan tidak diikuti tetapi beberapa diikuti. Kalau bisa dideskripsikan karena mungkin menonton kita pengen tahu lebih, ya siapa tahu mereka punya pengalaman yang pengen mereka tanyakan tapi karena kita one way ini ya dan mereka tidak bisa bertanya, bisa diceritakan apakah memang menurut Om Heru itu adalah turun atau kita harus create sendiri ketika kita berkeluarga. Gimana kalau menurut Om Heru? Saya pribadi itu turun. Okay. Dan Nona dengan senang hati mengikuti apa yang sudah terjadi di keluarga saya. Makanya dia rasa cocok. Hanya dalam membina keluarga kami, saya juga merasakan. Dulu waktu saya kecil ada yang sedikit-sedikit dirasa dipaksa sehingga saya nggak tulus mengikuti apa yang mau orang tua saya. Nah itu tidak saya lakukan. Oke. Contoh sederhana. Mungkin ini bukan contoh yang baik. Penunggu pagi. Saya dulu benar-benar jam 5:30 sudah pakai bel, harus bangun, masih kita tidur-tidur duduk, dengerin. Kesan saya, bahkan firman yang dibacakan apapun sama itu nggak ada yang diingat. Oke. Jadi saya pikir, bagus untuk disiplin, saya ajarkan ke anak saya, tapi kalau
reaksinya seperti saya waktu dulu, no point. Jadi apa yang kami lakukan kadang-kadang ya kami tunggu sampai semua bangun. Saya tidak harus bangunkan mereka jam 5 atau setengah 6 harus. Ya. Waktu mereka sudah mulai sekolah. Bahkan kalau perlu kita dengarinnya di mobil. Ya. Jadi saya terapkan adalah pada saat mereka enak gitu situasinya. Jadi tidak ada rasa pemaksaan. Dan mungkin ya, sampai saat ini anak-anak saya nggak ada yang merasakan saya memaksakan sekali keyakinan. Mereka, kalau saya rasa itu ada hubungannya dengan membuat Nona nyaman tanpa memaksakan hendaknya. Tipikal ya. Tipikal itu udah memang kepribadian yang dipupuk dari kecil. Entah bagaimana caranya itu kayaknya harus diselidiki karena kalau semakin banyak orang seperti itu kayaknya enak sekali cari-cari pacar ini ya. Ya. Tapi saya mau ini karena waktu ya. Aduh, padahal ini masih panjang. Mungkin kita bisa bikin sesi kedua. Tapi saya mau tanya yang masalah terakhir. Seberapa penting Om Heru sama Kak Nona menginginkan dulu lah ya, mungkin belum menekankan kepada anak-anak ini cara menginjil keluar. Karena gini, walaupun tema kita adalah penginjilan dimulai dari keluarga, which is kalaupun hanya keluarga kita seperti Nuh yang selamat itu saja sudah bagus menurut saya. Betul. Tetapi kalau memang boleh kita berkelimpahan kasih dari Tuhan dan kita bahas share ini kepada orang. Berarti kan termasuk anggota keluarga, anak-anak dan mantu kita itu ikut keluarnya. Apakah itu dibicarakan atau itu sekedar pas lagi perenungan saja diobrolin atau seperti Om Heru pakai telepati karena dari dulu kayaknya dari tadi ceritanya Om Heru ini nggak ngomong tapi jadi, nggak ngomong tapi jadi, gitu. Nah, boleh diceritakan apa mungkin ada metode yang bisa di-sharing ke keluarga-keluarga lain? Saya dan Nona tipikal kalau worship itu yang sederhana dan singkat. Okay. Kami tidak ingin membuat suasana worship menjadi one direction, one instruction atau apapun yang harus dilakukan. Tapi kami ini keluarga yang senang kumpul dan senang ngobrol. Dan seringkali nasihat-nasihat kami itu masuk justru pada saat kami makan. Pada saat kami ngobrol-ngobrol sambil nonton bareng, terus duduk ngobrol. Ada yang kan ngobrol soal doktrin. Di situ kami diskusikan. Jadi tidak waktu khusus kebaktian. Belajar sekolah sahabat, ayo kita bacain. Belajar sekolah sahabat pun kita hanya baca judulnya, ayat inti, ini minggu ini tentang ini, that's it. Tapi apalagi sekarang, kalau sekarang kan mereka sudah ada 5 menit, mereka sudah bisa sendiri. Tapi kami justru memanfaatkan pada saat banyak waktu kami buat ngobrol, kadang-kadang di mobil, kami bareng, diskusi. Dan itu yang lebih masuk ke mereka untuk menguatkan keyakinan mereka. Nasihat apa yang diberikan Om Heru atau Kak Nona kepada mereka yang berhubungan dengan penginjilan? Misalnya seperti apa? Perbuatan, lebih ke perbuatan atau lebih ke kemana? Lebih ke perbuatan sih ya. Kita selalu ingetin mereka supaya jangan pernah kasar kepada orang, ngomong kepada orang tuh jangan pernah menjatuhkan atau apa. Itu sih yang kita suka ingetin ke mereka. Lalu mereka juga misalkan di kantor atau di mana mereka juga udah menunjukkan gitu loh ya. Dengan cara-cara mereka, kok Abel beda ya atau Amanda beda ya gitu. Kan kelihatan dari cara. Banyak orang bertuhan juga melakukan hal yang baik. Yang tidak bertuhan melakukan hal yang baik. Terus kita juga ingin melakukan perbuatan yang baik sebagai senjata terdepan untuk mengabarkan Injil. Kira-kira perbuatan baik yang dilakukan orang yang untuk melakukan pengabaran Injil dengan perbuatan baik hanya sekedar berbuat baik tanpa ada agenda Tuhan di belakang itu, kelihatan nggak bedanya menurut Om Heru sama Kak Nona? Ada nggak keyakinan bahwa pasti beda? Ada bedanya. Pasti beda. Beda. Kalau dari Kak Nona, seperti apa bedanya orang yang
berbuat baik karena memang kasih Tuhan yang dia curahkan, sama orang yang memang humanis, ya memang dia orang berbuat baik. Dari cara dia menyampaikan sesuatu aja udah kelihatan berbeda mungkin ya. Dari cara dia berbuat apa sih? Kayak dari cara ngomongnya aja gitu udah kelihatan orang yang ini. Oh, itu hanya berbuat baik sekedar Iya. Kalau Om Heru tadi mau bilang apa? Ya, kenapa berbeda? Orang yang berbuat baik karena mengenal Tuhan dan yang berbuat baik karena Humanis. humanis Iya. itu sangat berbeda. Karena kelihatan apa yang diharapkan. Kalau yang humanis itu umumnya seperti karma. Saya berbuat baik supaya orang juga berbuat kepada saya. Dan itu kenapa mereka berbuat baik? Karena mereka mengharapkan sesuatu, entah Atau malah langsung paling atau sedikit tidak. kesombongan dirinya lah ya. Iya. Dia Ya, merasa itu- bahwa itu walaupun kita- nggak dilihat orang, Ya. yang penting gue puas gitu. Itu minimal lah ya. Itu kita tidak tahu, tapi kelihatan ya yang berbuat baik Tulus ya. dibanding Tulus. dengan yang berbuat baik karena dia mengenal Tuhan. Itu sangat berbeda. Pada saat dia berbaik itu begitu tulus, begitu apa kata-kata yang diucapkan juga menyegarkan, ya. Dan bagi kami perkataan, cara berbicara kepada orang, apalagi yang dianggap lebih sederhana, itu sangat penting. Kita sangat sederhana. Misalnya kalau kita mau lihat di sini, di Gereja Menteng, kita bisa tanya sama security atau tanya sama siapa ini, Jono, Ya. atau dulu namanya Sodik. Kalau mau survei tentang jemaat kita, tanya mereka. Iya. Mereka yang paling tahu mana yang berbuat baik karena ada kasih Tuhan. Mereka bisa rasakan mana yang sangat tulus, Mana yang ternyata, sangat yang ya, baik, oke. mana Iya, yang suka. betul. Saya harus stop pertanyaan saya di situ. Oke. Para penonton podcast paling penting Gereja Menteng, saya mau bilang begini. Ternyata kesederhanaan di dalam kerohanian tidak perlu menurunkan standar tertinggi pelayanan kita sama Tuhan. Amin. Bukan berarti karena intelektual kita yang tinggi, bukan karena kehebatan kita, tetapi seperti yang sudah kita dengarkan bagaimana Om Heru dan Kak Nona menceritakan bagaimana mereka mendevelop keluarga mereka di dalam kerohanian mereka dengan sangat kesederhanaan, tapi bukan dengan standar yang rendah. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa kualitas dengan kesederhanaan cara itu adalah bukan sesuatu yang bermasalah untuk membuat anak-anak kita tetap setia di dalam Tuhan. Demikian cara podcast kita untuk kali ini. Kami sangat senang sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga sebarkan ke teman-teman. Karena lebih mengenal kita bagaimana kesaksian daripada teman-teman kita, itu juga bisa disaksikan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Demikian acara ini, kami ucapkan terima kasih buat Om Heru dan Kak Nona untuk waktunya yang sudah jauh-jauh dari Puncak. Tapi karena memang acaranya adalah podcast paling penting, dari Puncak pun kalian harus datang ya. Baik. Tuhan memberkati keluarga Om Heru dan Kak Nona. Kita selesaikan hari ini. Selamat berweekend Ria. Sampai jumpa di lain kesempatan.